Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kabar CPNS P3K Kesehatan. Semoga teman sejawat dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Teman sejawat yang baru tahu channel ini, silakan subscribe dan bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi tentang kabar CPNS dan P3K yang terbaru. Oke teman-temanku sekalian yang berbahagia, ini ada sebuah informasi teman-teman ya dari Tribun Pantura.com ya. Jadi sumbernya dari tribunpantura.com. Dari 1.137 perawat yang tergabung dalam keanggotaan Persatuan Perawat Nasional Indonesia atau PPNI Batang masih menyisakan 291 perawat yang berstatus non-ASN teman-teman ya. Melihat kondisi itu, PJ Bupati Batang, Lani Dwi Rezeki akan mengupayakan perawat non-ASN di Batang untuk bisa ikut seleksi P3K teman-teman ya. Jadi di daerah Batang ini memang untuk perawat non-ASN ya, ini masih 291 yang berstatus non-ASN dan belum masuk ke P3K tahun kemarin teman-teman ya. Lani berharap perawat yang tergabung Dewan Pengurus Daerah DPD PPNI dapat menjadi mitra Pemkab Batang untuk pelayanan kesehatan dan tak terkecuali masalah stunting teman-teman ya. Jadi masalah stunting ini adalah momok penyakit yang ada di Indonesia ini ya teman-teman ya. Jadi memang harus ditanggulangi teman-teman ya. Oke lanjut teman-teman. Kemudian berstatus PNS atau tidak, perawat tetap profesional menjalankan tugasnya. Nanti kami akan upayakan bertahap agar bisa ikut seleksi P3K. Jadi memang dari pemerintah Kota Batang ini tetap akan mengupayakan kesejahteraan yang ada di Pemkab Batang teman-teman ya. Jadi ini nanti akan diupayakan bertahap agar bisa ikut seleksi P3K ya. Tidak dipungkiri perawat menjadi salah satu ujung tombak penanganan COVID-19 teman-teman ya. Benar sekali ya, memang banyak sekali yang dulu ikut di penanganan COVID-19 teman-teman ya, mulai dari desa, pelosok, sampai di kota teman-teman ya. Jadi mereka semuanya ikut menangani COVID-19 ya. Makanya seharusnya ada apresiasi sebenarnya teman-teman ya dari pemerintah, soalnya taruhannya nyawa teman-teman ya. Kemudian dalam peringatan hari ulang tahun ke-49 PPNI, turut dihadirkan kegiatan screening kesehatan untuk ASN dan masyarakat umum dengan target mencapai 1.600 orang teman-teman ya. Jadi peringatan hari ulang tahun ke-49 nantinya akan ada kegiatan screening kesehatan ya, banyak, hampir ribuan teman-teman ya. Oke lanjut, tak hanya digelar di Gor Sarengat, screening juga sebelumnya telah dilakukan di 15 kecamatan yang ada di Batang. Screening kesehatan yang dilakukan DPD PNI meliputi cek gula darah, pemeriksaan fisik, pemeriksaan telinga, pemeriksaan tekanan darah, dan lain sebagainya. Kemudian DPD PPNI Kota Batang Muhammad Fajri mengatakan sejak awal berdiri PPNI selalu bersinergi dengan pemerintah teman-teman ya. Pihaknya pun telah melakukan program pendampingan untuk mengentaskan stunting teman-teman ya. Kemudian selain itu untuk meningkatkan profesionalitas, perawat di Kabupaten Batang juga telah menerima pelatihan Basic Trauma and Cardiac Life Support atau BTCLS dari awal berdiri. Kami selalu bersinergi dengan pemerintah. Kami juga ikut serta dalam penanganan stunting dan ODGJ teman-teman ya. Di mana hal tersebut masuk pada standar penilaian kinerja pimpinan daerah teman-teman ya. Kemudian ada informasi lagi teman-teman ya, tes CASN dan P3K 2023 difokuskan formasi tenaga pendidik dan kesehatan teman-teman ya. Jadi memang dari tim Pemkad Batang tadi kan memang difokuskan, memang ada perawat yang jumlahnya 291 ini belum menjadi P3K. Nanti diupayakan oleh Pemkab Batang untuk menjadi P3K untuk tahun ini teman-teman ya. Kemudian ini ada informasi ya, arahan Presiden RI, tenaga pendidikan dan kesehatan akan menjadi prioritas yang harus diselesaikan Kemenpan RB teman-teman ya. Jadi memang pendidikan adalah pelayanan dasar ya, kesehatan juga ya, itu adalah pelayanan dasar teman-teman ya. Kemudian Kota Bengkulu ya, dari antara.com, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB, Abdullah Azwar Anas menyebut bahwa tes calon aparatur sipil negara atau CASN dan P3K 2023 difokuskan untuk formasi tenaga kesehatan dan pendidik ya. Jadi memang fokus pada dua ini dulu teman-teman ya.
Arahan Presiden RI tentang pendidikan dan kesehatan akan menjadi prioritas yang harus diselesaikan Kemenpan RB. Pada 2022 telah disiapkan 700.000 formasi tetapi baru diserap daerah 400.000 teman-teman ya. Kurangnya berapa teman-teman? Kurangnya 300.000. Sehingga akan kita buka lagi pada 2023 teman-teman ya. Jadi lebih banyak di tahun 2023 ini teman-teman ya. Dengan adanya pelaksanaan tes ASN dan P3K untuk dua formasi tersebut, kata dia dapat diselesaikan bersama-sama oleh pemerintah pusat dan daerah teman-teman ya. Jadi harus bersinergi teman-teman ya. Oke lanjut, kemudian katanya untuk formasi P3K di daerah harus didiskusikan ulang oleh gubernur dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPRD agar dapat terpenuhi sesuai dengan kebutuhan daerah dan harapan masyarakat teman-teman ya. Harus diskusi teman-teman ya. Terkait anggaran untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K 2023 berasal dari anggaran pembelanjaan negara dan anggaran pendapatan belanja daerah APBD teman-teman ya. Jadi nanti ada yang memang dari APBN dan ada yang dari APBD. Kebanyakan sih APBD teman-teman ya, per daerahnya masing-masing. Kemudian, untuk anggaran penggajian PK ya, atau P3K tersebut akan berbagi antara pemerintah pusat dan daerah. Meskipun ada beberapa daerah yang tidak mengusulkan secara maksimal karena keterbatasan anggaran teman-teman ya. Jadi memang ada daerah yang tidak mengusulkan teman-teman ya. Memang keterbatasan anggaran juga sangat signifikan dan sangat penting. Soalnya nantinya penggajian dan seluruhnya itu nanti harus dari daerah teman-teman ya. Pusat hanya membantu mungkin sedikit-sedikit. Kemudian ya, sementara itu Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Hamka Sabri mengatakan bahwa daerah ini tidak melaksanakan tes CASN dan P3K 2023 teman-teman ya. Dari Bengkulu tidak melaksanakan tes CASN 2023. Hal tersebut papar dia disebabkan penggunaan APBD 2023 untuk belanja pegawai Provinsi Bengkulu pada 2023 sudah mencapai 40% teman-teman ya. Nah, kemudian penggunaan APBD 2023 untuk belanja negara pegawai Provinsi Bengkulu sudah mencapai 40% dan sesuai aturan Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri, penggunaan APBD idealnya 30% teman-teman ya. Jadi mohon maaf yang untuk di Bengkulu kemungkinan nanti tidak akan ada eh, tes CASN dan P3K 2023. Nah, tapi nanti dilihat dulu ya, nanti mudah-mudahan nantinya tetap dilakukan pengusulan untuk tenaga non ASN untuk menjadi P3K dan CPNS teman-teman ya. Nah, kemudian oleh karena itu dia pada tahun ini tes CASN dan P3K di Provinsi Bengkulu tidak dapat dilaksanakan meskipun pemerintah membutuhkan tenaga guru, kesehatan, dan lainnya. Namun, katanya jika pemerintah pusat memberikan tambahan anggaran belanja pegawai untuk Provinsi Bengkulu, maka pelaksanaan tes CASN dan P3K 2023 akan dilaksanakan teman-teman ya. Mudah-mudahan nanti Provinsi Bengkulu tetap akan melaksanakan tes ya teman-teman ya. Mudah-mudahan dari pemerintah ya melalui Pak Menpan RB nantinya bisa membantu untuk yang ada di Bengkulu teman-teman ya, terutama di Provinsi Bengkulu. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat ya. Jangan lupa subscribe dan bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi tentang kabar CPNS dan P3K yang terbaru. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.